Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memperlihatkan irigasi pompa di daerah Bukit Tiga, Kecamatan Birunbayan, Kabupaten Aceh Timur. Saya Sofiatul Ulia. Saya Juliana. Saya Felicia Febrianti. Saya Seli Amelia. Sapala. Saya T. Muhammad Fadil. Halo sahabat tani, kembali lagi nih bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengairan pertanian. Sahabat tani tahu tidak kalau air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup loh. Baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Tumbuhan sendiri mengandung 90% air. Maka dari itu, tumbuhan sangat memerlukan air agar tumbuhan dapat tumbuh dengan optimal. Sekarang sudah banyak sekali loh sistem pengairan irigasi yang digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman budidayanya. Nah, sebelum Mimin menjelaskan lebih jauh, sahabat tani sudah tahu belum apa itu sistem pengairan irigasi? Kalau sahabat tani belum mengetahui apa itu sistem irigasi, mari kita simak sama-sama video berikut ini. Irigasi adalah sistem pengaturan air atau pengairan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pertanian loh. Dengan sistem ini, air dialirkan dari sumber air yang tersedia menuju ke lahan pertanian, sehingga kebutuhan tanaman dapat tercukupi dan bisa tumbuh secara optimal. Nah, tujuan dari irigasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara langsung. Irigasi seperti menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air di saat hujan tidak turun. Dan yang kedua, tujuan tidak langsung, seperti menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan meningkatkan kualitas air. Nah, sahabat tani, irigasi juga ada berbagai macam jenisnya, seperti irigasi permukaan, irigasi pompa, irigasi rawa, dan masih banyak lagi sistem-sistem irigasi lainnya. Nah, di sini Mimin akan menjelaskan salah satu sistem dari irigasi, yaitu irigasi pompa. Irigasi pompa adalah irigasi yang menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis air dari sumber air. Biasanya sumber air irigasi pompa menggunakan air dari sumur, sungai, dan sumber air lainnya yang dialirkan ke lahan pertanian dengan menggunakan pipa. Di sini kami akan sedikit mewawancarai Pak Kamal selaku petani yang menggunakan sistem irigasi pompa. Berikut wawancara kami dengan Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Seli Amelia dan kawan-kawan semua ingin bertanya. Sebelumnya, izin nama Bapak siapa? Muhammad Siskamal. Muhammad Siskamal. Bapak Muhammad Siskamal. Usia, Pak? 55. 55. Sejak kapan Bapak mengurus alat-alat yang ada di sini? Kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang. 3 tahun yang lalu. Berapa Pak biasanya biaya yang dibutuhkan untuk membuat irigasi ini? Kalau ini kan irigasi sifatnya manual ya, yang tidak disertai dengan dana pemerintah. Jadi ala kadarnya seperti mesin. Kalau mesin, satu unit mesin sekitar 1,5 juta. Kemudian bioblok ini sekitaran 3 juta, udah lengkap semua, sama besi-besinya, sama alas-alasnya semua. Lain dengan pipa saya rasa karena pipa ukurnya 3 inci, sekitar 19 batang pipa. Masalah harganya kurang paham ya, sekitaran satu batang pipa kalau nggak salah sekitar 16.000 kalau nggak salah. Jadi jumlahnya 19 batang. Berarti alatnya cuma satu? Iya. Dan ininya cuma satu juga, Pak? Iya. Sekarang bioblok ini fungsinya untuk menahan air, kemudian istilahnya tabung air, cuman mini sifatnya. Ini kurang lebih sekitar 3 atau 35.000 liter kalau penuh. Ini berarti separuh lebih lah ya, Pak? Ya, ini sekitaran 3 meter persegi.
Apa ada perawatan tersendiri Pak untuk irigasi ini? Ya kalau perawatan ya paling-paling kita hanya sekedar membuat mesin, kemudian untuk pembersihan, kemudian seperti selang untuk penyiraman tanaman. Ya cuma itu aja alatnya sih. Cuman kalau masalah pembersihan ya biasalah seperti kita bagaimana mestinya kita menjaga alat sendiri ya kita bersihkan seperti itu. Ini Pak sumber airnya dari sumber Dari sungai. sungai. Ya. Sungai mana Pak? Sungai ini sungai Indo ya, cuman kecil. Sungai Indo yang mana di atas sana ada waduk, dam untuk irigasi. Cuman ini kan sisanya. Kalau air sungainya kering, dapat air Yang selama saya tahu sungai ini belum pernah kering. Oh. Jadi Pak, untuk cara kerja alat ini kayak mana Pak? Ini namanya keong, bahasa apanya keong, untuk pengisapan. Kemudian ada pipa di atasnya ini khusus untuk pipa pembuangan. Yang mana pipa pembuangan ini kita salurkan ke bioflok untuk penampungan air. Nah, setelah di sana nanti baru kita sebar kemana yang air itu kita butuhkan. Kemudian kalau masalah mesin ini dia pengaruhnya cuman ada beberapa hal seperti pengisian oli itu terutama, kemudian minyak. Selepas itu ya kerusakan kecil seperti busi habis misalnya kan, ya hanya seperti itu aja kalau masalah mesin. Cuman aluran ke mesin kalau yang di pipa ini, di pipa pengisapan, dia jangan sampai bocor. Sekecil jarum aja jangan sampai bocor. Apabila pipa ini bocor, maka resapan itu yang dari sungai nggak bisa masuk ke keong. Makanya kalau tidak bisa masuk ke keong, berarti tidak bisa dikeluarkan. Karena apa? Karena isapan dari keong ini menembus keluar, maka dia tidak bisa mengisap. Itu aja fungsinya. Jadi Pak, kelebihan alat mesin ini lah dari alat yang lain apa nih Pak? Kelebihan dari alat ini? Ya, kalau kelebihannya sih kita bilang praktis juga iya. Kemudian tidak begitu banyak membutuhkan modal juga iya. Selain daripada itu juga memudahkan, bisa kita pindah-pindah, bisa kita angkat, kita simpan, kemudian besok kita bawa balik. Nah, bisa seperti itu, lebih mudah maksudnya. Lebih mudah ya. Untuk pengaplikasian lebih mudah berarti Pak ya? Iya. Oh, jadi Pak, sebelum alat inilah Pak untuk menarik air ke sini, ke lahan ini, adakah alat sebelum ini Pak? Alat yang selain inilah? Ya sebetulnya dulu ada pernah uji coba seperti kincir. Ya. Kincir. Nah, cuman gagal karena air ini pasang surut, nggak stabil. Pernah juga mau dulu buat kincir, cuman gagal. Makanya diusahakan ada mesin biar supaya lebih ringan. Itu. Oke Pak. Jadi Pak, selama dalam 3 tahun lah mesin ini beroperasi, adakah selama 3 tahun ini perawatan yang lain Pak? Seperti kerusakan mesin misalnya, contohnya untuk sementara ini memang belum ada. Belum ada Pak ya? Belum ada, alhamdulillah, karena kita juga proses mesin ini nggak begitu kita proses kali. Hanya kita perlukan dikala kita membutuhkan aja. Kalau enggak ya enggak kita hidupkan. Mungkin itu ya Pak. Makasih banyak Pak ya. Ya. Nah, dari hasil wawancara tadi, Pak Kamal mengatakan kalau sumber air yang digunakan untuk irigasi pompa bersumber dari sungai yang ada di area lahan Pak Kamal. Pak Kamal juga mengatakan kalau beliau menggunakan tambahan bioflok sebagai penampung air yang telah dipompa oleh mesin. Hasil air yang sudah dipompa tidak langsung dialirkan ke lahan budidaya tanamannya, teman. Tetapi Pak Kamal menggunakan bioflok sebagai penampung, kemudian baru dialiri ke area budidaya dengan menggunakan selang.
Fungsi dari bioflok itu sendiri sebagai penampung air agar di saat air sungai tidak tersedia, Pak Kamal masih mempunyai cadangan air di biofloknya untuk memenuhi kebutuhan air tanamannya. Itulah video penjelasan Mimin tentang sistem irigasi pompa yang berada di Bukit Tiga, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur. Sampai jumpa lain waktu sahabat tani dengan video tentang pertanian lainnya. Salam pertanian.